Wa an Abi Salmah al-Madani, dan hadis diriwayatkan dari Abi Salmah al-Madani an abihi, dari bapaknya, an jaddihi, bapaknya dari kakeknya. Qala, berkata kakeknya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, indana, di sisi kami, bi Qubain, di Masjid Quba, di kampung Quba di Madinah. Wa kana shaiman, dan adalah Rasul saat itu sedang puasa. Fa'atainahu, maka kami datang kepada beliau, inda iftarihi, ketika berbukanya beliau, biqadahin, dengan membawa satu mangkok, satu gelas, min labanin, dari susu, segelas susu, semuk susu. Wa ja'alna, dan kami jadikan fihi, di dalamnya, syai'an, sesuatu sedikit, ditambahin, min asalin, daripada madu. Susu ditambah madu, disiapkan untuk bukanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau berpuasa. Dibuatkan susu, dicampurkan dengan madu. Falamma rafa'ahu, maka ketika beliau mengangkatnya, wazaqahu, dan beliau mencicipinya waktu buka puasa, wajada halawatal asali, beliau mendapatkan rasa manisnya madu. Rasa manis madu tuh beda dengan manis-manisnya gula biasa. Rasanya beda. Dirasakan oleh Rasulullah, ini ada tambahan madu. Ya. Faqala, maka Rasul berkata, Rasul bersabda, ma hadza, apa ini? Dia tahu sebetulnya rasa madu, tapi dia bertanya lagi kepada yang memberinya itu, apa ini? Qulna, maka kami menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ja'alna fihi syai'an min asal. Kami buatkan di dalamnya ini, kami campurkan sedikit syai'an min asal, daripada madu. Fawadu'ahu, maka Rasul meletakkannya. Ya, dia taruh lagi. Waqala, dan Rasul bersabda, amma inni la uharimuhu. Tidakkah Anda tahu bahwasanya aku ini tidak sekali-kali mengharamkannya, tetapi waman tawadda'a lillah rafa'ahullah. Tetapi padahal barang siapa yang tawadhu karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Waman takabbara wada'ahullah, dan barang siapa yang bertakabur, maka direndahkan oleh Allah Ta'ala. Waman iktasada agnahullah. Tetap kendaraan semuanya sederhana aja, nggak berlebih-lebihan, ya. Agnahullah, maka Allah akan memberikan kekayaan kepadanya. Kekayaan apa? Kekayaan hati, ya. Di mana kekayaan hati itu adalah puncak daripada kebahagiaan seseorang.
kalau hatinya sudah kaya. Jadi kekayaan itu bukan dengan harta, bukan dengan ya macam-macam kemegahan daripada miliknya, kedudukan dan sebagainya, tetapi kekayaan itu tergantung di hati kita. Ya, kalau kita memang punya hati yang kaya, maka kehidupan kita rasanya lebih kaya daripada sang raja di dunia. Di dalam syair mengatakan, idza ma kunta ya jaqal bin qanuin fa anta wa malikud dunya sawaun. Maka jika Anda mempunyai hati yang merasa qanaah, merasa cukup pemberian dari Allah walaupun apa adanya, maka Anda dan raja dunia sama saja. Artinya kepuasan hidup. Ya, dengan raja dunia. Bagaimana raja di dunia? Kekayaannya. Yang jadi penguasa kekayaannya. Tanahnya luas. Ya, bahkan laut masih dipunyain juga sama dia. Punya laut, punya gunung, ya, dimiliki juga sama dia. Kekayaan duniawi. Ya, maka kita mempunyai jiwa, kalau kita punya apa adanya cukup, sama aja dengan mereka yang punya kekayaan harta, kedudukan dan sebagainya begitu mewah dan megah. Ya, maka didiklah hati kita untuk menjadi qanaah, untuk menjadi merasa cukup pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak perlu banyak harta, yang penting cukup. Nah ini nggak perlu banyak harta, ya yang penting cukup. Nah, mau beli ini ada, mau makan itu ada, ya kan? Mau pergi kemana-mana ada, bersiapa, cukup udah. Ya, kalau merasa cukup udah cukup. Cuman apa yang masih kurang kita lengkapi, anggap aja belum datang, nanti juga datang saatnya, begitu. Hadirin sekalian, idza ma kunta za qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawaun. Bila mana Anda mempunyai hati yang merasa cukup, merasa puas pemberian dari Allah dengan rasa qanaah, maka kehidupan kita rasanya sama aja dengan raja dunia. Kemarin saya sudah ajarkan tuh, tuntun ya, untuk mempunyai jiwa yang sabar, mempunyai hati yang sabar. As-sabru inda sodmatil ula. Sabar itu letaknya pada tempaan pertama. Ya, tempaan pertama musibah kepada kita, di situ adanya sabar. Nah, jangan kita macam-macam, menyalahkan yang lain, mengungkit-ungkit dan sebagainya. Ini ujian dari Allah, dia terima. Ya, walaupun dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu menerima semuanya yang datang menimpa kepadanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan belak-sangka, jangan jelek sangka kepada seseorang, suudzon namanya, jangan. Apalagi mengandung akidah. Ya, kalau sakit nggak sembuh-sembuh, diduga siapa? Dari mana tuh penyakit? Hah? Ini kadang-kadang disantet lah, dia bilang ini itu tetangga nih. Tiba-tiba mereka itu mencarinya penjelasan, mencarinya pengobatan melalui dukun-dukun yang ya hanya nebak-nebak saja. Ya, siapa lagi kalau bukan tetangga kamu tuh yang rumahnya madep situ. Ya, itu. Apalagi dia bilang yang kumisan, kalau tersinggung yang punya kumisan dah. Ya, hati-hati dan sebagainya. Ya,
hati-hati. Makanya larinya hanya kepada Allah Subhanahu, kepada Allah saja. Di saat kita dapat musibah, kembali kepada Allah. Allah lagi nguji kita, penuh kesabaran. Doanya gimana tuh untuk sabar? Allahumma ja'alna sabura wa ja'alna syakura wa ja'alna fi ayunina sagira wa fi ayunin nasi kabira. Coba pakai na aja dah supaya kami kena semuanya dah tuh. Sekeluarga, sekelompok, segrup ya. Kalau bilang nak tuh kami, kalau ni saya. Jadi pribadi. Ya, lebih enak kita berdoa rame-rame aja daripada rame-rame. Allahumma ja'alna sabura wa ja'alna syakura wa ja'alna fi a'yunina sagira wa fi a'yunin nasi kabira. Gitu. Udah hafal ya? Coba bareng. Allahumma ja'alna sabura wa ja'alna syakura wa ja'alna fi ayunina sagira wa fi ayunin nasi kabira. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang sabar dan jadikanlah kami orang yang bersyukur. Dan jadikanlah kami dalam pandangan kami sendiri, kami adalah kecil. Tetapi pandangan orang lain kami dianggap besar. Itu. Ya. Apalin tuh. Yang belum hafal santri biar hafal semuanya. Ya. Coba santri aja coba. Coba. Ayo doa. Allahumma ja'alna sabura wa ja'alna syakura wa ja'alna fi a'yunina saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Jadi dengan doa ini juga bisa untuk menerapkan wibawa. Ya. Untuk menerapkan wibawa kita. Untuk menerapkan ya, jiwa kita di hadapan masyarakat, bahwa kita ya tawaduk lah mudah-mudahan ya. Dengan adanya itu doa yang sering kita baca, nggak mau sombong jiwa kita. Kita baca aja itu. Kalau ada orang yang lagi sombong sama kita, semoga Allah jadikan saya sabar, biarin disombong sama kita, nggak usah kita timpalin ya. Wa man bazara abqarahullah. Dan barang siapa yang mubazir, apa mubazir? Suka menyia-nyiakan harta, suka menyia-nyiakan nikmat dari Allah kepada yang sia-sia. Tuh, kalau makan jangan nyendok sepiring munjung, baru cicipin 2-3 sendok udah kenyang. Akhirnya sisanya nggak kemakan. Di mana tuh? Kebuang bu. Wah. Nya anakku terutama nih, ya. Kalau makan jangan nyendoknya itu nurutin nafsu, jangan. Pengen ini sendok, sendok. Di atas piring, wah masih ada kerupuk lagi, ambil lagi kerupuk. Gak muat tuh kerupuk di atas piring, dia gigit. Gua gigit masih di bawah. Ya. Masya Allah, nggak muat di situ. Jangan, terakhirnya nggak kemakan. Jadi sendoklah, ambillah makanan, minuman sesuai dengan yang akan masuk ke dalam ya perut kita, bisa ditampung. Jangan sampai mubazir. Sebab makanan, minuman yang mubazir yang kita nggak makan itu akan dimakan oleh setan. Jadi makanan setan. Setan yang mana? Yang ngintilin kita. Sebab kita diintilin setan terus. Ini ada nih, di sampingnya setan. Ya, ini punya setan. Ada setan pada masing-masing di kita. Malaikat ada, setan juga ada. Ya. Malaikat Raqib dan Atid.
Ya, yang mencatat amal baik dan buruk kita. Setan juga ada yang mengganggu kita. Lagi ngaji, setannya siapa? Lagi tidur, setannya siapa? Lagi makan, setannya siapa? Masuk WC, setannya siapa? Jadi banyak. Lagi melihat orang cantik, setannya siapa? Ada nama-nama setan tuh yang mengganggu. Iya. Makanya setan tuh gemuk. Kalau melihat kita makan nggak habis, dimakan sama dia, ya. Jadi makanan setan. Jadi setan yang awal kita gemuk-gemuk, seger-seger, sehat-sehat. Pantes juga gampang banget menggoda kita. Kekeran dia daripada kita. Ya, kita empanin dengan makanan minuman yang kita sendiri nggak habisin. Kayaknya makan itu. Makan apa aja dihabisin. Kalau udah kita sendok kita habis, ya kita habisin. Jangan sampai, kecuali para kiai, yaitu ada kadang nggak habis sengaja, sebab muridnya antaranya ngambil yang ngabisin gitu ya. Kadang-kadang ada murid yang pengen ngambil berkah kayak itu, minum kiai nggak habis, dihabisin sama santri, dihabisin sama murid, makan gitu juga nggak habis, dihabisin, ya. Tapi bukan dianggap berarti setan, bukan. Ya. Jangan dianggap berarti yang habisin itu setan, itu bukan. Kalau kita makan nggak habis, nggak bakalan ada yang ngabisin punya kita, ya. Pasti orang nggak mau bekas kita dianggapnya, dibuang aja sama dia. Maka akhirnya setan yang menggoda kita gemuk-gemuk. Makanya berilah kurus, lemah, lumpuh setan yang tidak. Ya setan yang menggoda kita supaya dia tidak mampu lagi menggoda kita. Lebih kuat iman kita daripada godaan setan. Tuh. Jadi satu biji nasi itu adalah satu biji beras. Satu biji beras dari gabah, gabah dari padi, beda-beda ya. Padahal nasi itu, apa kan bubur? Bubur dari mana? Dari nasi. Nasi dari mana? Dari beras. Beras dari mana? Gabah. Gabah dari mana? Dari padi. Padi dari sawah itu ya, padi. Tapi kalau di dalam bahasa Inggris tetap satu rice. Nah, berubah-ubah. Rice, bubur rice, nasi rice, beras rice, ya kan? Ayo santri ya, rice ya, gitu. Kalau dalam bahasa Arabnya ruz, nah, ruz. Itu satu biji padi, Kalau setangkai banyak nggak padi itu? Banyak, setangkai padi. Ini satu biji padi yang bikin satu malaikat. Satu malaikat ditugaskan satu biji padi. Coba itu, satu malaikat yang bikin satu biji padi. Nah kalau setangkai ada berapa biji itu padinya? Begitu banyak juga. Ya, malaikatnya Allah ciptakan. Jadi disiapkan satu malaikat. Makanya kalau kita sia-siakan satu biji padi di sawah, kita enggak ngasak apa namanya itu kan gampung ngasak. Berapa kan motong kurang besi, masih ada yang mudah-mudahan nggak dipotong dulu, nggak dituai dulu. Nah nanti kemudian mereka ibu-ibu biasanya itu motong padi ya. Nah nanti dia balik lagi ke situ, motong lagi, namanya gampung. Nah, gampung, ingat nggak itu gampung? Nggak pernah ya. Wah, orang kota sih ngerasain motong padi ya. Gampung udah selesai ya, nggak ada. Tiba-tiba ya kan motong pakai aneh-aneh tuh ya dulu. Sekarang mah pakai arit aja, pakai mesin sekarang canggih. Zaman dulu gitu, kayak aneh-aneh kita potong. Nah kemudian jadilah dia tinggal dikit yang pada itu dah.
Itu terakhir namanya ngasak. Kalau masih tinggal dikit-dikit, motong lagi, ambil lagi, itu ngasak namanya. Kalau udah ngasak yang ketiga kali berarti habis sudah waktunya. Itu niatkan tuh, kalau masih ada sebiji-sebiji daripada padi yang ada di sawah kita, niatin buat burung. Ya, niatin buat burung. Kalau kita nggak niatin buat burung, ya nanti akhirnya setan juga tuh yang makan, yang menuai, yang mengambil. Niatin buat burung, niatin buat burung atau tikus juga nggak apa-apa dah. Kalau udah selesai mah, ya. Nah, oleh karena itu dulu pernah ada cerita tuh, kalau ada padi-padi atau beras, ya padi lah yang ketinggalan masih di sawah, nggak dipotong, nggak diniatin buat burung, nggak buat apa, itu padinya sendiri nangis. Mungkin bukan padi yang nangis, malaikatnya barangkali yang sedih. Boleh dia bikinin, nggak dituai, nggak dipotong, nggak diambil, nangis terus senang. Suka di sawah tuh ada suara orang perempuannya nangis, suara orang nangis, ya. Dipikir ternyata barangkali adalah malaikat-malaikat yang dia buatkan padi itu, satu biji padi, satu malaikatnya melihat ternyata buatan dia nggak diambil, nggak dituai, maka dia takut jangan sampai dimakan oleh setan, diambil oleh setan. Ya, oleh karena itu maka haruslah kita hidup qanaah, merasa cukup semua apa yang Allah berikan kepada kita, itulah bagian kita. Termasuk juga adab, ya. Adab nih kalau lagi ngeriung, tau nggak ngeriung selamatan, gitu, acara-acara. Itu piring yang di depan kita itu udah rezeki kita. Ya, rezeki kita udah apa adanya yang di depan kita itu. Makanya kudunya ngatur, kudu pinter. Kalau ngatur itu piring, makanan segala macam tuh di depan orang, ya kudu biar kebagian semuanya. Kan di sini buahnya ada yang pisang, ada yang itu, ada situ ada jeruk, ada apalagi ada anggur segala macam. Di sana ada duren segala macam, ada durennya. Dan dia lagi pengen duren, duren nggak pernah taruh di sono itu, ya. Gitu. Ini salah depan gua. Apel sih apel, tapi kan susah makan yang gigitnya. Apel nggak mungkin gua lagi makan apel. Duren yang gua pengen, Pak. Begitu. Terus dia berangkang-rangkang sono jari, ya. Nggak boleh. Udah rezeki di depan ente apa adanya. Nah, kecuali kesadaran kita, di luar kasih bagi sono. Nah itu dari rezeki kita dah. Kalau yang makan ingat. Tapi kalau yang di depannya itu nggak ingat sama kita, wah enak nih gua duren, masa bodoh gua habisin aja, kenyangin aja sendiri. Nah ini bangetan, pelit banget loh, ya habisin sama lu aja. Gua ya pengen bagi-bagi dong. Nah, begini sama lu, wah dia makan aja. Ya, kadang-kadang meledek lagi sama kita, ya. Bukan dia yang enak-enak. Itu rezeki kita sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya, makanan-makanan, minuman dan sebagainya, ya Allah sudah siapkan buat kita. Terutama kalau pesta-pesta makanan, apalagi pesta di hotel, udah makan yang enggak cara sunnah Rasul, makan berdiri, minum berdiri, nggak ada kursi, padahal sewanya miliaran itu, nggak ada kursi buat makan. Ada kursi cuman buat VIP aja di sana. Yang lain pada berdiri, makan berdiri, ya, minum berdiri, itu makruh hukumnya. Dan itu siapa itu? Itu adat bukan cara Islam. Orang-orang Yahudi, orang-orang non-Muslim, pesta cara begitu. Minum pakai diaduk dulu gelasnya,
ting baru diminum. Apa urusannya? Ya kan, mau minum nih, ya dulu ting gitu sama temennya. Apa artinya itu? Untung nggak pecah. Kalau pecah, kacau itu, nggak jadi minum. Ambil sunnah Rasul. Makanya ya kita terus terang aja. Walaupun mewah bagaimanapun juga, kalau pesta-pesta di hotel itu jarang datang saya. Di samping waktunya juga kita sempit, dan di samping itu juga ya caranya berbeda dengan sunnah Rasul. Seperti makan sambil berdiri, minum berdiri, nggak enak kita rasanya makan minum berdiri. Ya, nah, karena itu kita ambillah segalanya dengan sunnah Rasul, baik makan, minum, dan lain sebagainya, supaya habis kita makan, habis kita minum, dan itulah sunnah Rasul. Ya. Wa man aksara zikrallahi ahabbahullahu, dan barang siapa memperbanyak zikir kepada Allah Ta'ala, ahabbahullahu, maka jatuh cinta kepadanya Allah Ta'ala. Kada fil Ihya, demikian di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ya, jadi kita banyak zikir kepada Allah, baik zikir jahar maupun zikir khafi. Apa zikir jahar? Yang diucapkan dengan lidah, zikir jahar. Dan apa zikir khafi? Yang senantiasa di hati kita nggak pernah terputus. Ini zikir khafi jangan putus. Makanya kalau lagi putus zikir khafi di hati kita, nggak ingat Allah, berarti kita lagi lalai. Kenapa? Sebab sulit kita memisahkan antara ingat kepada sesuatu dan ingat juga dengan yang lain. Susah kita memisahkan. Ya. Ingat yang satu, diingat juga yang lain. Kadang-kadang yang satu ini fokus, biasanya fokus kita tuh, fokus. Kalau ingat kepada Allah, ya kita berusaha, jangan ingat yang lain. Ya, kalau ingat yang lain berarti hilang ingat kepada Allah. Ya, kalau ingat kepada Allah hilang berarti lalai kita. Ya, biasanya kita begitu. Jadi hendaknya kita bisa membagi dan memadu. Ingat juga kepada Allah, ingat juga dengan yang lain, jangan sampai lepas ingat kepada Allah. Banyak kadang-kadang kita berbicara zikir majikir tapi hatinya mah kemana-mana. Ya, doa hatinya kemana-mana. Baca Quran hatinya kemana-mana. Sholat juga nggak khusyuk, hatinya kemana-mana. Itu namanya ibadah yang lalai. Sholat juga, tapi wawailul musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Sholat juga, tapi hatinya lalai. Nah, kita dianjurkan sholat dari takbir sampai salam adalah khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum ala sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang mukmin di mana dia ketika sholat khusyuk. Ya, ketika mulai dari takbiratul ihram, ini susah banget mau khusyuk. Apalagi kiri kanan kita banyak bocah yang pada berisik tuh, pada gangguin kita. Lagi sholat hati kita sewa, ini bocah berisik banget ya. Nah di sini udah lalai kita tuh, udah lalai, hilang. Maka saya punya Tuhan guru mengatakan, jangankan itu, kita lagi sholat, kedengeran motor lewat, itu masih lalai. Motor kedengeran lalai katanya. Jadi kudunya jangan kedengeran, kita jangan dengerin gitu. Ini kan kadang kita kan apalagi motor kedengeran. Nah, jangan tamu nih, jangan tamu nih. Udah tambah lalai aja dah. Malah gitu. Ya. Iya. Makanya cara tusuk kita mudah-mudahan fokus ketika mau sholat. Apa yang kita mau ucapkan itulah yang di hati kita. Ya. Ketika bertakbiratul ihram ada berbarengan di situ, Pak. Mulut bertakbir, Allahu Akbar, hati apa bicaranya? Niat sholat kita. Nah disinilah yang harus bisa kita memadukan.
Ucapan mah takbir, Allahu Akbar. Juga ada hati kita membesarkan Allah, tapi di situ ada niat. Niat sholat apa? Sebelum sholat, hendaknya pertama kita pakai pakaian yang bersih. Yakin wudu kita wudu yang terbaik. Yakin. Jangan ragu-ragu. Kayaknya tadi ada masih kurang rapi wudu. Jangan. Makanya wudu lah serapi-rapinya, bebersih dengan niat, dengan doa dan sebagainya. Sempurnakan semuanya. Kemudian ambil pakaian yang bersih-bersih. Jangan yang ragu-ragu. Kalau masih ragu-ragu, jangan dipakai. Membuat ragu-ragu kita dalam sholat. Seperti pakai celana dalam, inget-inget tuh, kena kencing bukan kagak tadi tuh. Jadi pakai aja. Kalau yakin kayaknya kena, buka aja. Jangan ragu-ragu lagi kita. Begitu juga pakaian yang lain. Ini pakaian, wah ini udah bau keringet nih, jangan jadi pakai. Membuat wiswas kita nanti pada waktu sedang sholat. Jangan-jangan orang sebelah kita kebauan keringat kita nih. Tuh gitu jadinya. Justru disunahkan kita kalau bisa ya pakai minyak wangi. Ya, juga pakai minyak wanginya juga jangan berlebih-lebihan. Jadi kadang-kadang orang tuh masalah minyak wangi harumnya selera orang beda-beda. Menurut kita bagus tuh tanggal ternyata wah ini bukan selera gua baunya. Minyak nyonyong umpamanya dipakai. Tapi minyak apa? Belum tentu orang senang dengan minyak wangi kita. Makanya minyak wangi yang sederhana-sederhana aja. Andai kata kita pakai, jangan sampai merebak terlalu banyak orang. Sebab orang lain belum tentu ya senang dengan minyak wangi kita harumnya. Begitu. Dan kemudian ya kita siapkan ketika takbiratul ihram, benar-benar yang kita hadapkan itu yang maha besar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sebelumnya kita dianjurkan membaca talafuz niat, lafaz niat. Kita mau sholat apa nih? Sebelum takbir, ya mau sholat apa? Diucapkan dulu dengan lidah. Ya, liyu'awinul lidah. Supaya lidah kita bisa menolong khusyuknya hati. Yang kita sedang sholat nih sholat apa? Kita ucapin dulu. Sehingga begitu kita ucapin untuk takbiratul ihram, ingat tuh terjemah dari ucapan kita. Kita mau sholat apa? Begitu. Supaya lidah kita ini bisa menolong hati. Apa yang mau dilakukan di sholat apa? Sholli fardus subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Ingat tuh mau sholat apa? Subuh. Subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Ikut imam apa sendiri? Ikut imam ada. Itu sudah masuk ketika takbiratul ihram. Ingat tuh terbayang salat kita 2 rakaat. Salat subuh ikut imam karena Allah Ta'ala. Begitu. Enggak usah diucapin, Ustaz. Allah saja salat. Enggak usah diucapin lagi, batal tuh takbirnya. Batal takbirnya, terputus antara Allah dengan akbar. Diucapkan dengan apa? Putus dengan apa? Dengan niat yang diucapkan lagi. Bahasa Arab udah, bahasa kita aja nggak apa-apa, telah buat niat. Itu adalah niat dengan bahasanya masing-masing. Sesuai kemampuan dia. Boleh bahasa Arab, boleh asal dia tahu bahasa Arab. Ya, asal tahu paham. Makanya kalau belajar bahasa Arab itu niat dan sebagainya kudu tahu dulu artinya. Jangan usulinya memedok banget tapi nggak tahu artinya dia. Seperti doa nih anak-anak nih, doa dan sebagainya harus tahu artinya supaya sholat kita menjadi khusyuk. Nah di situ dianjurkan lagi sebelumnya apa? Baca surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kita minta perlindungan pada Allah, ya. Minal apa kemarin qul rabbit malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan ya yang membuat waswas.
Kalau was-was itu nama setan. Sebetulnya was-was itu nama setan. Setan yang suka membuat kita ragu-ragu namanya setan was-was. Makanya kalau ada ya, wah gue jadi was-was nih, berarti lu jadi setan. Jadi wiswas sebetulnya kalau dalam bahasa Arab, tetapi sudah menjadi lazim bahasa kita. Biar apa? Was-was begitu. Padahal was-was itu nama setan. Sebetulnya pekerjaan itu, kelakuan itu namanya wiswas. Allazi waswisu fi sudurinas, yang membuat wiswas setan itu ya pada hati manusia, menggoda kita. Apalagi kita kalau lagi ya sholat, kadang-kadang suka ada yang godain, gangguin dan sebagainya, sehingga kita jadi ragu-ragu ya, ngeledekin. Nggak boleh kita ngeledekin orang. Teman kita kayak siapa kayak lagi sholat kita ledekin, jadi dia nggak khusyuk, terganggu dengan kita. 40 hari ibadah kita ditolak oleh Allah gara-gara godain tuh ya, gara-gara godain teman jadi nggak khusyuk, apalagi sampai ketawa. 40 hari ya ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba, makanya kalau udah sholat udah ganggu, dan kita sab di barisan yang depan dulu kita punin, padetin, dan ini harus deketin sampai dekat, jangan berenggang-renggang, terutama kalau ngatur sejadah nih harus agak dekat, agak rapat. Sebab kalau udah ngatur sejadah kadang-kadang dia nggak mau lepas dari sejadahnya. Begitu orang nyelap, oh enggak ada lagi sejadah gua, gitu ketinggalan. Jangan, duduk ya rapat ya sejadah kayak kita gelar agak lebar atau gimana, atau kita ambil posisi yang rapat dulu. Jangan ada renggang di sini, kiri kanan kita itu adalah ada setan di situ yang goda kita, yang bikin kita nggak khusyuk. Barisan masih renggang, makanya rapetin. Sampai-sampai ada kelompok bukannya rapet ininya, kakinya dibekangkang gitu ya. Nah ini bukan lagi, salah lagi begitu mah. Bukan bekangkang begitu. Nih bahu kita yang dekat rapat-rapat, bukan harus bekangkang. Lah bekangkang dia masuk dari kolong, itu setan. Main di kolong dia di situ, begitu bisa. Aduh, ya tambah lagi godaan. Makanya bukan begitu cara ngerapetinnya. Rapetin ini deketin bahu dengan bahu. Ya di samping kaki juga harus tengah dulu. Tengah dulu kita rapetin rapat. Kalau ngerapetin yang pinggir kudanya ayo rapat lagi begitu. Ya. Ini kita masih terpengaruh waktu pandemi sih kemarin. Itu adalah Masya Allah. Makanya kalau saya suuzon sebetulnya suuzon dengan kemarin tuh keadaan pandemi, yang peraturan segala sholat kita diatur gara-gara penyakit pandemi. Sholat Jumat, tengah sholat Jumat gara-gara pandemi. Makanya Habib Ali saat itu marah banget, dia bilang kenapa kita pandemi, takut nempel, takut segala macam. Apalagi orang yang udah mati, katanya virusnya udah hilang. Kalau orang udah mati, kenapa kita masih nggak boleh ini, nggak boleh itu, deketin segala macam. Akhirnya banyak yang pada nggak disolatin dengan sempurna. Ya, subhanallah, menderita benar. Dan pada saat itu adalah itu kuburannya ada aja lagi. Udah penuh. Nanti buat kita di mana nanti? Nah, ini. Nggak boleh ditumpuk. Itu, ya artinya udah nggak kelihatan orang, udah nggak jadi bentuk apa-apa, tulang belulangnya udah nggak ada. Ini, ya, makanya ya sambil itulah kita bicarakan. Apalagi masalah sholat, perlu terus kita pelajarin terus. Bacaan Fatihah, yang tasdidnya tuh harus kena. Ada berapa tasdid dalam Fatihah? Ayo, santri. Berapa belas? 14. Tasdid di Fatihah itu harus kena.
Baca bismillah aja juga kadang-kadang udah hilang tuh tasdid. Bismillahirrahmanirrahim. Hilang tasdid. Mestinya bismillahirrahmanirrahim. Kudu kena tasdid. Kalau hilang tasdid, ya nggak sah kita bacaan Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dibacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hilang lagi tasdid. Jangankan hilang banyak, satu aja tasdid hilang, itu udah merusak Fatihah. Kayaknya hati-hati, kita juga yang jadi imam harus siap-siap ilmu ini. Supaya jangan kita abaikan dan kita anggap remeh. Kita anggap bocah begitu aja juga jadi. Jangan kita samain kita mau bocah. Bocah masih mubtadi, baru belajar. Ya, santri baru belajar. Dikit-dikit kekurangan, dia masih belajar, masih bisa dimaaf. Ya, santri pemain. Tapi kalau kita yang udah tua, ya kita juga bagus kalau masih mau duduk ngaji di sini masih dimaaf, masih mau belajar namanya. Tapi pelajaran itu setelah diterangin ya berubah, harusnya menjadi lebih baik. Begitu, jangan gitu-gitu juga, ya. Tentang tomak nina dan sebagainya ketika sholat. Ya. Jangan seperti capung cebok. Tahu nggak capung cebok? Sujud, Allahu Akbar. Sekarang nggak ada capung sih ya. Dulu banyak capung. Capung tuh kalau diempang, ciut, ya ceboknya gitu, ciut gitu ya. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya. Ini masih kita taklim terus, ya. Sabtu subuh pagi. Bahkan rencananya sih kalau memang sehat-sehat aja, Ramadan juga nggak libur dengan saya. Sebab menuntut ilmu di bulan Ramadan lebih besar pahalanya. Lebih besar pahalanya daripada bulan-bulan yang lain. Pengennya gitu. Mudah-mudahan aja tidak ada halangan. Nanti kita infokan ngaji apa tidak nih, ya. Daripada kita habis buka, habis sahur, sholat subuh terus pada pulang tidur, nggak bagus. Tidur pagi, tidur mah qailullah ntar. Kalau udah siang jam 11 boleh menjelang zuhur atau udah jam 10 atau habis zuhur gitu ya. Qailullah namanya. Qailullah itu disunahkan tidur siang. Dikit untuk membantu bangun malam, jangan sampai terlalu ngantuk dia. Ya. Nah ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya bagi kita semuanya dan semoga Allah memberikan taufik hidayah pada kita dengan jadi orang yang sabar, yang qanaah, tawadu ya di hadapan Allah maupun di hadapan sesama manusia. Supaya apa? Diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebetulnya waktu juga ya. Kita ngaji sebentar aja waktu sudah setengah jam lewat ya. Bahkan udah waktu isyraq. Jauh tadi sore udah nit ya. Masyaallah, mudah-mudahan lah tidak mengurangi fadilah ya, taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Biar jelas semuanya. Coba doa yang tadi, Allahumma ja'alna sabura wa ja'alna syakura wa ja'alna fi a'yunina saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Ya. Wallahu a'lam bishawab.